Hey, welcome back to Sabisana Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Pengabdi Setan 2. Ya pastinya film ini lanjutan dari Pengabdi Setan pertama dengan judul yang sama. Seperti apa ceritanya? Tutup pintu, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Film dibuka dengan latar waktu 17 April 1995 di Lembang, Jawa Barat. Saat itu Budiman Muda, seorang jurnalis sekaligus wartawan, dijemput paksa oleh polisi. Saat di dalam mobil, Budiman terus diperhatikan oleh supir mobil tersebut yang memakai masker. Budiman bingung mau dibawa kemanakah dia sebenarnya. Ternyata Budiman itu dibawa ke sebuah bangunan. Di situ dia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Heru sekaligus komandan polisi. Heru melihat ada yang tidak beres di sini, di mana terlihat banyak jejak kaki di halaman bangunan. Lalu Budiman diajak oleh Heru ke dalam bangunan itu. Ketika masuk ke dalam bangunan, betapa kagetnya Budiman karena melihat pocong yang sedang bersujud. Seketika itu Budiman langsung memotret fenomena itu, dan yang lebih mencengangkannya, pocong-pocong itu bersujud pada foto orang minum yang ada di depan mereka. Kemudian Budiman memotret pemandangan tersebut. Seketika itu Budiman muntah karena tidak kuat dengan bau mayat-mayat yang sudah membusuk. Budiman masih belum percaya dengan apa yang dia lihat, bagaimana bisa mayat-mayat itu berjalan dan masuk ke dalam bangunan ini. Heru pun tidak tahu, tapi dia bisa merasakan ini suatu hal yang jahat. Dia pun meminta Budiman agar semua yang mereka lihat tadi dijadikan berita supaya semua orang tahu tentang kejadian ini. Scene berlanjut beberapa puluh tahun setelah kejadian pada tahun 1955. Film menunjukkan tahun 1984. Rini mendapatkan beasiswa kuliah dari perusahaan tempat ia bekerja. Ia bisa kuliah secara gratis, akan tetapi dengan syarat Rini harus meninggalkan keluarganya. Karena harus tinggal di asrama, Rini ragu untuk mengikuti tes tersebut. Rini khawatir dengan adik-adiknya di rumah susun, mereka tidak ada yang melindungi. Bos Rini pun mengatakan jika adik-adiknya Rini sudah besar, mereka bisa jaga diri. Dan lebih baik Rini fokus pada masa depannya demi merubah nasib keluarganya. Dengan perasaan ragu, Rini bergegas pulang ke rumah. Pada tahun itu keadaan pun sedang kacau, di mana banyak sekali angka kejahatan. Hal ini membuat Rini tambah ragu untuk meninggalkan adik-adiknya. Lalu ada sosok Tari, seorang wanita manis merupakan warga baru di dusun. Wajahnya yang manis membuat Tony jatuh cinta. Seorang anak muda yang ada di sekitarnya pun menyukai Tari. Ia adalah Dino, dan Dino pun bersaing dengan Tony untuk mendapatkan Tari. Keesokan harinya, keluarga Rini terlihat sedang sarapan bersama. Rini telah mendapatkan izin dari bapaknya untuk mengikuti tes beasiswa itu. Rini menyuruh bapak dan adik-adiknya pergi ke suatu tempat selama dirinya pergi dari rumah, karena dia merasa khawatir, apalagi menurut berita sekarang akan terjadi badai besar. Mereka pun sangat dekat dengan laut sehingga resikonya sangat besar dusun ini terjebak banjir, yang menyebabkan mereka tidak bisa kemana-mana. Lalu bapaknya bilang, Rini pergi saja untuk mengikuti tes itu. Mereka tidak akan kemana-mana, di dusun aman, jika terjadi apa-apa banyak tetangga yang akan membantu. Tetapi rupanya tanpa mereka sadari, banyak misteri tersimpan di dusun tersebut. Beberapa jam kemudian bapak dan Tony baru saja sampai di dusun. Mereka sontak menghampiri lift untuk menuju ke kamar mereka yang berada di lantai atas. Saat itu banyak warga dusun yang ingin naik lift juga, sehingga bapak dan Tony harus sabar menunggu. Saat sedang mengantri, seorang ibu-ibu tanpa sengaja menjatuhkan uang koinnya sampai berserakan di bawah. Para anak-anak seketika itu tertarik untuk memungut koin-koin itu. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya pintu lift terbuka. Bapak Tony dan warga dusun itu segera memasukinya. Akan tetapi di situ ada Tari dan menghampiri Tony dan memanggilnya. Tari merasa risih dengan Dino yang selalu mengganggunya. Kemudian di lift itu tertinggal hanya bapak dan para warga dusun. Tercatat sebuah peraturan bahwa lift ini hanya mampu mengangkat beban 8 orang, sedangkan mereka lebih dari itu. Tak lama lift itu mengalami masalah. Lift pun berhenti di tengah perjalanan. Para warga sontak panik karena mereka terjebak. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba pintu lift di lantai bawah terbuka dengan sendirinya. Wina dan kawan-kawan melihat koin-koin itu masih berserakan. Dengan semangat mereka mengambilnya. Di sisi lain, suasana di dalam lift masih menegangkan. Wisnu berhasil keluar karena badannya yang kecil. Dia berusaha menarik ibunya keluar juga. Tapi itu bukanlah hal yang mudah. Semua orang yang ada di tempat itu saling dorong-mendorong karena ingin keluar juga. Selang beberapa waktu mereka jatuh terjun dari lantai atas ke lantai bawah. Sementara anak-anak kecil masih asik mengambil koin, Wina sadar ada lift di atasnya. Wina bergegas keluar dan menyuruh teman-temannya agar segera keluar. Tapi mereka masih fokus rebutan mengambil koin itu, sehingga pada akhirnya ketiga teman Wina pun tertimpa lift.
Banyak korban jiwa atas tragedi jatuhnya lift itu. Semua orang di dalam lift dinyatakan tewas. Tidak hanya itu saja, 3 anak perempuan juga ikut tertimpa. Tapi secara ajaib ada 1 orang yang selamat, yaitu bapak. Rini yang harusnya pergi tes terpaksa tidak jadi karena tragedi jatuhnya lift. Suasana di dusun terlihat berduka. Rini memilih membantu tetangga, salah satunya Ibu Wisnu. Rini tidak tega melihat Wisnu yang mengurusi jenazah ibunya sendirian. Sementara di kantor, Budiman mendapatkan sebuah surat dari Heru. Budiman menemukan fakta tentang komunitas pengabdi setan yang selama ini mereka cari. Heru meminta pada Budiman supaya melanjutkan misinya untuk menghentikan komunitas pengabdi setan itu. Selain itu, Heru pun menyuruh Budiman untuk pergi ke dusun di daerah Jakarta Utara. Ini berkaitan dengan hidup dan matinya banyak orang. Di sisi lain, kerabat para korban datang ke dusun untuk mendoakan mereka agar tenang di alam sana. Setelah mereka pamit kepada Pak Ustadz untuk pulang duluan karena takut sebentar lagi terjadi hujan badai, tak lama dari itu ternyata benar turunlah hujan dan diiringi oleh badai yang sangat besar. Kemudian kejadian mengerikan nyusul. Setelahnya listrik dusun pun padam karena besarnya hujan badai di luar. Tidak hanya itu saja, air laut juga mulai naik. Mungkin angin di permukaan dusun yang menyebabkan terjadinya genangan besar. Parahnya banyak kabel listrik yang tergenang air, sehingga siapapun yang terkena air itu akan tewas tersetrum. Tidak ada pilihan lain selain diam bagi orang-orang yang masih ada di dalam dusun. Tapi teror tak henti-henti bermunculan. Mereka yang mati lalu menjadi hantu-hantu pocong. Penghuni dusun banyak yang tiba-tiba menghilang, menambah suasana sunyi dan kegelapan. Entah kemana mereka semua pergi. Di dusun hanya tersisa keluarga Rini, Wisnu, kawan-kawannya Bondi, Tari, Pino, dan Pak Ustadz saja. Satu persatu misteri mulai terbongkar, dikuak oleh masing-masing tokoh termasuk soal sejarah. Dusun tersebut yang ternyata dusun ini tempat berkumpulnya para pengabdi setan. Bisa dipastikan semua orang yang tinggal di dusun tersebut adalah komunitas pengabdi setan, terkecuali orang-orang yang meninggal dalam tragedi kecelakaan lift. Mereka akan melakukan jadwal besar-besaran pada tanggal 17 April setiap 29 tahun sekali, yaitu memanen jiwa. Jadi selama ini para warga dusun pura-pura ramah kepada pendatang baru agar mereka merasa nyaman dan tidak pergi sampai pada akhirnya bisa dipanen jiwanya. Ketika Rini membuka koper rahasia bapak yang selalu dikunci dalam lemari oleh bapaknya, ternyata bapaknya adalah dalang dari penyembahan atau pengabdian pada setan. Lagi-lagi menurut saya saat ibu memutuskan mengubah gaya pakaiannya, di saat itulah ibu pun sudah siap untuk menyerahkan diri kepada sosok Raminom. Karena itu sudah menjadi perjanjian sejak awal, setiap anggota harus mengorbankan jiwanya kepada Raminom. Bapak tidak tega melihat penderitaan yang ibu alami. Apakah kalian ingat pada film pertama sebelum ibu meninggal, bapak sempat membisikkan sesuatu ke telinga ibu. Di saat itu ibu sepakat dengan bapak untuk berhenti menjadi anggota pengabdi setan. Tapi sebagai gantinya mereka harus membunuh manusia sebanyak 1000 jiwa. Akhirnya ibu pun bisa pergi dengan tenang. Sedangkan bapak harus menanggung resiko yang sangat besar. Dia harus pergi ke kota untuk mencari 1000 jiwa. Dan ternyata selama ini bapak adalah Petrus, penembak misterius. Setiap korban yang menjadi sasarannya akan diambil jarinya dan dimasukkan ke dalam koper agar dia tahu sudah berapa banyak korban yang ia dapatkan. Semua ini bapak lakukan demi keluarga yang ia sayangi. Bapak tidak mau mereka hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, bapak juga tidak mau mereka hidup berkaitan dengan setan. Walaupun seperti itu, Rini tetap marah kepada bapaknya. Menurut Rini, bapak jahat karena ibunya mati. Lalu kemudian Rini dan adik-adiknya tertangkap dibawa ke lantai 15, lantai rahasia yang merupakan tempat para pengabdi setan. Mereka diletakkan di tengah-tengah para penyembah setan yang sedang ritual, dan ada banyak pocong juga di sana. Dalam ritual itu bapak terbunuh. Tubuhnya ditarik oleh 2 ekor kuda yang berlari dengan arah yang berlawanan. Pantas saja bapak selamat dalam tragedi lift itu. Rupanya ia diselamatkan oleh sosok Raminom agar jiwanya bisa dipersembahkan kepadanya. Nyaris saja Tony juga dibunuh. Beruntung Budiman datang tiba-tiba menolong. Dia mengeluarkan alat yang dapat membuat Raminom ketakutan. Budiman pun membawa benih berwarna hitam. Benih itu untuk menghentikan para pengabdi setan. Setelah berhasil melumpuhkan Raminom dan sekumpulan pengabdi setan, mereka yang tersisa segera kabur menggunakan perahu yang Budiman bawa. Budiman mengatakan bahwa belum semua rahasia terbongkar. Dia akan menceritakan semuanya, dan film pun selesai. Ingat? Bebas nan berkitar mengalir membasah